Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Siapa yang tidak mengenal D.N. Aidit, seorang pemimpin PKI yang memberontak pada tahun 1965. Ia tewas secara tragis karena usaha pemberontakan yang ia lakukan gagal. Namun siapa yang menyangka, ia adalah seorang santri dan telah khatam Al-Quran sejak kecil. Bahkan ada narasi di media sosial yang mengatakan bahwa D.N. Aidit ini adalah seorang Habib Yaman dengan marga Al-Aidit. Akan tetapi ternyata itu hanyalah kabar yang tidak benar, bahwa nama Aidit dengan marga Al-Aidit adalah dua nama yang berbeda. Kita akan menceritakan bagaimana seorang santri bisa menempuh jalan perjuangan yang dianggap salah. Seorang muslim yang bahkan dari kecil hidup di lingkungan tradisi muslim bisa terpengaruh dengan ideologi yang bernama komunisme. Padahal dalam perjalanan hidupnya, Aidit pernah menjadi orang kesayangan Bung Hatta sebelum akhirnya berbeda haluan. Dipa Nusantara Aidit atau Ahmad Aidit lahir di Belitung pada tanggal 30 Juli tahun 1923. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah Aidit dan Mailan. Ayah dan ibunya sangat religius dan dihormati masyarakat Belitung kala itu. Abdullah aktif dalam kegiatan Islam dan dihormati oleh masyarakat Belitung. Ayah Aidit, yakni Abdullah bin Ismail, dikenal sebagai tokoh agama dan salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung yang sangat disegani masyarakat. Abdullah juga seorang mantri kehutanan. Ayah Aidit yang seorang muslim taat ini pernah menggagas dan memimpin gerakan kepemudaan untuk menentang kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya pada tanggal 10 November tahun 1937, Abdullah menjadi salah satu pendiri organisasi keagamaan bernama Nurul Islam di Belitung yang berpaham Muhammadiyah. Sejak kecil, Aidit dan adik-adiknya dididik secara Islami. Setiap hari sepulang sekolah, mereka belajar mengaji di bawah bimbingan sang paman, yaitu Abdurrahim. Orang-orang sekampung mengenal Aidit sebagai anak yang alim, rajin ke masjid, dan juga pandai mengaji. Bang Ahmad tamat mengaji, khatam Al-Quran. Kami semua khatam Al-Quran, ungkap Sobron Aidit, adik tiri Ahmad, yang dituliskannya dalam buku berjudul Aidit, Abang, Sahabat, dan Guru di Masa Pergolakan, cetakan tahun 2003. Aidit kecil juga kerap bertugas melantunkan azan di masjid. Diungkap oleh Satrio Priyo Utomo dalam Aidit, Marxisme, Leninisme, dan Revolusi Indonesia, cetakan tahun 2016. Ia sering diminta untuk mengumandangkan azan karena suaranya dianggap keras dan lafalnya jelas. Menjelang dewasa, Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Ia memberitahukan hal ini kepada ayahnya dan ayahnya menyetujui nama tersebut. Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta dan pada tahun 1940, ia kemudian mendirikan perpustakaan Antara di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk ke sekolah dagang atau Handel School. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam aktivitas politiknya itu pula, ia mulai berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peran penting dalam politik Indonesia seperti Adam Malik, Khairul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Aidit dengan mudah bergaul dengan orang-orang penting karena memiliki sifat yang sama, yaitu memberontak pada penjajah. Faham Marxisme milik Soekarno yang mirip komunis membuat Aidit semakin dekat dengan Soekarno. Demikian pula dengan Muhammad Hatta yang mendirikan ekonomi koperasi. Menurut sejumlah temannya, Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya, dan Aidit menjadi anak didikan kesayangan Bung Hatta. Namun pada akhirnya mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya.
Pada awal September tahun 1945, terbentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API, di mana Aidit ditunjuk menjadi Ketua Cabang Jakarta Raya. Pada 5 November tahun 1945, DN Aidit bersama anggota API diserang oleh Koninklijk Nederland Indisch Leger atau KNIL atau Tentara Hindia Belanda dan ditangkap. DN Aidit kemudian diasingkan ke Pulau Onrus selama 7 bulan sebelum akhirnya dibebaskan. Pada tahun 1948, DN Aidit, Lukman, dan Nyoto ditugaskan untuk menjadi penerjemah manifesto komunis ke dalam bahasa Indonesia. Pergaulan Aidit terus meluas. Dia kemudian berusaha membangun kembali komunis setelah terpuruk akibat pemberontakan Madiun pada bulan September tahun 1948. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada PKI, Aidit membuat organisasi sayap seperti Pemuda Rakyat untuk Pemuda, Gerwani untuk Ibu-Ibu, BTI untuk Petani, Lekra untuk Seniman, dan dia juga mendukung Marhainisme untuk mengambil hati Bung Karno. Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional atau Komintern, Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marhainisme Soekarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Selain itu, salah satu kunci pentingnya adalah kampanye PKI soal isu kemiskinan. Meskipun PKI dibenci setengah mati oleh kelompok-kelompok politik mayoritas di Indonesia, tapi jurus jualan kemiskinannya diamalkan dengan baik. Tak hanya kemiskinan di kota, tapi juga kemiskinan di desa. Di kota ada buruh, sedangkan di desa ada para petani. Karena kemiskinan mereka, dua golongan itu potensial jadi pemilih PKI dalam pemilu. PKI sendiri punya lambang palu dan arit. Palu merepresentasikan buruh dan arit mewakili para petani. Menurut Jafar Suryo Menggolo, dalam politik perburuan era demokrasi liberal tahun 1950-an, cetakan tahun 2015, dengan mengutip Everett Hawkins di artikel Labor in Developing Economics tahun 1962, kaum buruh adalah golongan miskin di Jakarta. Upah mereka sangat rendah. Sementara itu pada tahun 1953 terjadi kenaikan harga bahan pokok. Tak heran jika pada era 1950-an tunjangan hari raya atau THR sudah mulai diperjuangkan kaum buruh. Sedangkan kaum tani Indonesia yang merupakan 70% daripada penduduk masih tetap berada dalam kedudukan budak, hidup melarat, dan terbelakang di bawah tindasan tuan tanah dan lintah darat, kata Ahmad alias Dipa Nusantara Aidit, Ketua CCPKI, dalam pidatonya yang berjudul Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia. Aidit mengatakan bahwa kaum komunis harus mengikis sumber-sumber penderitaan petani. Kewajiban yang terdekat daripada kaum komunis Indonesia ialah melenyapkan sisa-sisa feodalisme, mengembangkan revolusi agraria anti-feodal, menyita tanah tuan tanah, dan memberikan dengan cuma-cuma tanah tuan tanah kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tani miskin, sebagai milik perseorangan mereka. Layaknya pahlawan Robin Hood yang mencuri uang-uang para orang kaya lalu dibagikan kepada orang melarat, para PKI melakukan hal yang sama layaknya Robin Hood. Mereka melakukan perampasan tanah-tanah milik tuan tanah untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin. Pada saat itu, para kiai dan ulama merupakan orang-orang terpandang yang juga memiliki banyak tanah. Dari perampasan tanah-tanah milik para ulama, maka mulai timbul dua masyarakat yang saling bergesekan. Mereka yang membela para ulama dan para PKI yang merampas tanah-tanah milik tuan tanah. Gesekan kedua kubu tersebut terus terjadi hingga akhirnya menimbulkan dendam pasca peristiwa pemberontakan PKI. Kampanye anti asing juga dilakukan. Lewat mulut Aidit dalam pidato Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia, DN Aidit menyebutkan, salah satu bentuk pertentangan dan permusuhan antara negara-negara imperialis ialah para imperialis yang membawa kemiskinan, kesengsaraan, dan kematian berjuta-juta manusia. Seperti umumnya partai menjelang pemilu, PKI juga memberikan janji-janji manis. Ideologi bukan jaminan utama kemenangan dalam pemilu. Lewat koran andalannya, yaitu Harian Rakyat, terbitan 28 September tahun 1955, sehari sebelum pemilu DPR pada tanggal 29 September tahun 1955, PKI melempar banyak janji. Tidak tanggung-tanggung, PKI saat itu memaparkan 19 janji. Karena janji-janji manis tersebut,
Dalam pemilu tahun 1955, PKI berhasil menjadi partai keempat besar setelah PNI, Masyumi, dan NU. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan juga militer. Berakhirnya sistem parlementer pada tahun 1957 semakin meningkatkan peranan PKI karena kekuatan ekstra parlementer mereka. Ditambah lagi karena koneksi Aidit dan pemimpin PKI lainnya yang dekat dengan Presiden Soekarno, maka PKI menjadi organisasi massa yang sangat penting di Indonesia. Aidit semakin dekat dengan Bung Karno. Dia kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Dia juga berhasil mendorong Bung Karno membubarkan Masyumi dan PSI. Kedudukan PKI semakin kokoh ketika Bung Karno mencetuskan Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, sebagai tiang utama pembangunan Indonesia yang revolusioner. Saat Soekarno menyerukan Ganyang Malaysia, Aidit dan PKI menjadi garda terdepan mendukung Soekarno. Hal ini membuat Soekarno pun semakin percaya dengan Aidit dan PKI. Di sisi lain, Aidit memiliki tujuannya tersendiri. Ia berharap Soekarno mengirimkan angkatan darat untuk pergi ke perbatasan Malaysia untuk berperang. Jika angkatan darat berperang, maka hal ini memudahkan PKI menguasai Indonesia. PKI yang telah menjadi partai besar tentu mudah mengambil alih jika angkatan darat berperang dengan Malaysia, karena pada saat itu angkatan darat adalah batu sandungan bagi PKI. Ternyata rencana tersebut tidak berjalan mulus. Namun karena Aidit merasa telah berada di atas angin, akhirnya melakukan pemberontakan untuk berusaha mengambil alih Indonesia. Aidit berusaha menerapkan ideologi komunis dengan cara menyingkirkan petinggi-petinggi yang menolak ideologi tersebut. Walau telah menyingkirkan petinggi-petinggi yang menolak ideologi komunis, namun usaha menjadikan Indonesia menjadi negara komunis itu ternyata gagal. Gerakan PKI berhasil dihentikan oleh Angkatan Darat di bawah Komando Soeharto. Aidit akhirnya menjadi incaran Angkatan Darat karena dianggap sebagai dalang pemberontakan. Ketika menjadi pihak tertuduh, DN Aidit kemudian pergi dari Jakarta menuju ke Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menjadi basis PKI. Aidit akhirnya tewas setelah pergi ke Jawa Tengah. Ada beberapa versi tentang kematian Aidit. Menurut versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah, lalu dibawa oleh sebuah batalion Kostrad di Boyolali. Kemudian ia dibawa ke dekat sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Kepadanya diberikan waktu setengah jam sebelum diberesi. Waktu setengah jam itu digunakan Aidit untuk membuat pidato yang berapi-api. Hal ini ternyata membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Akibatnya para tentara itu kemudian menembaknya dengan AK-47 hingga mati. Versi yang lain mengatakan bahwa ia diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan. Namun sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazahnya dimakamkan. Itulah kisah tentang DN Aidit, seorang santri yang kemudian berubah menjadi pemimpin PKI. Murad Aidit menduga ada pengkhianat dalam tubuh PKI yang mengorbankan sang kakak. Walaupun menjadi PKI, Aidit tidak pernah menjadi seorang ateis. Aidit pernah mengatakan bahwa hanya orang gila yang mengatakan agama adalah candu. Hingga saat ini, tidak pernah ada kejelasan yang mutlak dan absolut terkait peran DN Aidit dan PKI dalam peristiwa G30S. Yang ada hanya teori-teori yang jumlahnya cukup banyak. Saat ditemukannya rekaman yang diduga berisi dokumen politik penting, ternyata isinya hanya pengajian Islam yang dimulai dari pembacaan ayat Al-Quran. Dari DN Aidit kita dapat belajar bahwa kita bisa saja tersesat ke jalan yang salah. Ayah Aidit yang seorang ulama menangis saat anak-anaknya ditangkap oleh tentara, padahal tidak terlibat dengan Aidit. Ayahnya kemudian meninggal 3 tahun kemudian setelah Aidit dieksekusi mati. Itulah sekelumit kisah tentang DN Aidit. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.